selamat datang di podcast KCTM. Jadi saat ini gue bersama siapa namanya, Bang? Kenalin, nama gue Dava. Dava, panggilnya Dava berarti ya? Iya. Lu dari mana nih kuliahnya? Gue mahasiswa di Fakultas Teknologi Mineral atau FTM di Oh, UPN. FTM. Terus mungkin kita bahas-bahas tentang pemilu aja, karena kalau dari gue sendiri tahun pertama gitu bisa nyoblos untuk pemilu tahun 2024 nanti. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Kalau gue sih ya sama sih, gue juga kali ini kayak baru pertama kali gitu nyoblos di pemilu, apalagi kan ini pemilu presiden kan. Siapa gitu yang kayak siapa sih yang nggak mau dalam nggak mau ikut terjun langsung gitu dalam pemilu ini. Oh, berarti tahun pertama juga nih ya? Sama. Emang umur lu berapa sih? Kalau umur sih masih muda ya, masih 18 sih. Masih, oh 18. Iya. Kalau gua tahun ini udah 19. Terus kalau gua baca-baca ya tentang pemilu, bahwa pemilih muda itu ini dari sumber KPU ya. Kalau pemilih muda itu 56,4%, jadi lebih dari 50% gitu ketergantungan pemilu ini untuk di tahun ini kayak gitu. Kalau dari pandangan Dava sendiri gimana tuh? Kalau dari pandangan gue sih ya, kayak pemilu ini kan pastinya semua orang yang udah di atas 17 tahun tuh pasti berpartisipasi kan. Yang dimana di atas 17 tahun itu pasti masa-masa orang produktif gitu kan. Kita jadi sebagai generasi Z dan juga milenial yang mana masih masa-masa produktif, itu kayak bener-bener yang bakal berpartisipasi langsung gitu untuk mensukseskan dari yang namanya pemilu ini. Betul. Cuman kalau aku lihat ya, kalau kan banyak nih pemuda yang kayak lebih apatis gitu loh, kayak lebih bodo amat sama pemilu gitu. Cuman ya karena umurnya udah mencukupi dan dia diberi wewenang untuk memilih, cuman dia punya sifat kayak apatis, bodo amat, tidak peduli. Itu menurut lu gimana tuh, Dok? Kalau kata gue sih buat yang pemuda yang apatis itu, walaupun dia kayak udah dikasih hak suara nih, tapi kenapa nih dia ini kayak nggak mau mensukseskan kayak pemilu gitu, ya nggak sih? Kalau kata gue ya, kita sebagai anak muda nih, seharusnya nih kita nih mensukseskan yang namanya pemilu itu. Soalnya di pemilu itu kan kayak gimana caranya kita mendapatkan gitu seorang pemimpin yang berkualitas gitu dari pemilu itu sendiri. Kalaupun dia kayak apatis, nggak ingin mensukseskan pemilu itu, sama kayak dia ini kayak nggak pengen mensukseskan atau pengen menyejahterakan negeri ini gitu kan. Masa pada di sebuah negeri itu kayak dia tuh kayak nggak ada pemimpin gitu loh, karena dia nggak milih. Gimana sih? Iya, paham gue. Terus ya itu sih kan, dia punya hak pilih, dia punya wewenang untuk milih, cuman dia mau memilih untuk menyukseskan pesta demokrasi Indonesia. Nah, iya. Cuman kan dia bodo amat gitu, kayak apa gitu kan, kayak janggal gitu. Cuman aku dengar nih, Dava sendiri kayaknya suka gitu ya politik gitu ya, kalau dengar dari teman-teman di kampus gitu. Kalau dari gue sendiri ya, jujur ya, gue ini tipe orang yang nggak suka politik. Tapi sebagai orang yang nggak suka politik, pastinya kayak melihat hal-hal yang berbau politik kayak ya menjauh lah, ataupun nggak pengen ikut terlibat. Tapi karena sekarang ini lagi masa-masanya demokrasi kan, konteks demokrasi atau pemilu pun itu, kayak di sini tuh walaupun aku nggak punya politik atau apa nih, tapi mensukseskan pemilu tuh sebagai pemuda tuh yaitu kayak suatu kewajiban. Walaupun kita nggak tertarik politik, tapi ya dari nggak tertarik politik itu, gimana caranya aku tuh tetap pengen punya seorang pemimpin yang sesuai dengan apa yang gue pengen gitu, berdasarkan ya standar-standar. Walaupun aku yang nggak suka politik gitu, cuma tetap pengen punya pemimpin gitu. Gimana caranya? Iya sih, betul sih. Terus kalau di umur kita nih ya, sering banget ketemu kayak orang-orang yang
bodo amat lah, golput aja gitu. Ya. Kalau pandangan dari Dafa sendiri gimana tuh orang yang golput? Kalau dari gue apa ya, memandang sesuatu orang yang memilih tapi dia kayak golput gitu kan, kayak nggak milih gitu kan, ya itu sama kayak dia nih udah dikasih kesempatan buat milih makanan tapi malah dia milih nggak makan gitu loh. Jadi kayak Ya gimana sih, kayak lu udah dikasih hak suara, lu udah dikasih kewajiban buat milih tapi lu nggak milih gitu kan, sama kayak lu menyia-nyiain hak suara lu gitu, yang dimana ya seharusnya kita tuh nggak menyia-nyiakan itu, karena disitulah peran kita sebagai rakyat gitu, bisa milih gitu. iya betul. Tapi kan balik lagi nggak sih, karena kalau golput itu kan sebenarnya pilihan ya. Pilihan orang kalau dia mau golput ya kita kan nggak bisa maksa juga. Cuman kalau kita memilih untuk menyukseskan demokrasi kita, itu kan salah satu bentuk kecintaan kita kan. Kita memilih pemimpin yang nantinya akan memimpin di tahun 2024 kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau dari pandangan Bang Niko sendiri nih, gimana nih mengenai pemilu sekarang? Kalau dari aku ya kan ini tahun pertama gitu. Kemarin tuh melihat pesta demokrasi tuh menurutku seru gitu. Melihat dari beberapa calon peserta dan peserta pemilu itu kan saling menyatakan argumennya kan untuk memimpin negeri ini. Kelihatan tuh seru kan, karena setiap paslon itu memiliki visi misi terus tujuan yang mungkin sama, cuman caranya berbeda kayak gitu. Itu yang membuat seru. Dan ini karena tahun pertama sangat-sangat excited gitu, pengen ikut nyoblos ya kan. Itu sih. Kalau dari gue sendiri sih ada part paling seru dari ya namanya pesta demokrasi apalagi pemilu presiden ini, itu di bagian debat capres cawapres. Nah, kalau debat Itu paling excited banget sih, kayak di kesempatan itu lah kita bisa ngeliat kayak sosok asli dari, bukan kayak sosok asli sih, tapi kayak cara menjawab dari sosok capres-cawapres yang akan maju tuh kelihatan gitu loh di situ. Kayak di saat itu akhirnya kita tuh tahu kayak nanti kita bakal milih yang mana gitu loh. Kalau dari aku sih gitu. Terus kalau dari gue ya, karena kita ini kan orang yang bukan fokus di bidang politik gitu kan, orang yang bukan fokus di bidang ke tata negaraan lah. Cuman karena adanya pemilu, karena adanya debat demokrasi dan sebagainya, itu kita kayak belajar cara kita mengutamakan pendapat, cara kita ngomong, itu juga salah satu sarana buat kita belajar lah gitu kan, untuk kita juga memahami terkait kenegaraan dan sebagainya gitu. Kalau dari Dafa sendiri, adanya pemilu itu bisa membuat pelajaran nggak dalam diri lo gitu? Ya adanya pemilu ya pasti bisa memberikan kita banyak hal baru ya, terkhusus kayak bagaimana caranya kita melihat sosok pemimpin, gimana caranya kita apa ya, mencari kriteria yang sesuai dengan pilihan kita untuk seorang pemimpin. Disitulah kayak kita belajar gimana caranya tuh menyeleksi orang tuh berdasarkan kualifikasi yang ada gitu kan. Iya sih, betul. Kalau dari Dafa sendiri ada nggak sih basic keluarga dari hukum atau politik itu, ada nggak? Kalau dari aku nggak ada dari bidang politik sih, dari keluarga juga nggak ada. Oh, nggak ada ya. Berarti kalau yang terjun ke partai gitu ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Kalau dari Bang Niko sendiri gimana? Kalau dari aku sih sama sih, nggak ada yang terjun ke partai. Terus ini aku dapat dari ini bahwa tema nasional pemilu 2024 itu adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa gitu. Jadi itu tema pemilu di tahun 2024. Menurut Dafa tanggapannya gimana? Kenapa alasan memilih temanya ini menjadi tema pemilu 2024 itu gimana? Judulnya apa sih temanya tadi? Nih, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kalau pandangan gue sih mengenai pemilu sebagai integrasi bangsa, ya dimana kita ini kan sebagai bangsa Indonesia ya, Betul. pastinya kita mempunyai hak integritas sebagai
rakyat Indonesia gitu kan, yang dimana salah satu cara kita untuk integrasi bangsa yaitu dengan cara pemilu itu. Kita memilih menggunakan hak suara kita untuk memilih seorang pemimpin ataupun ya tahulah seperti itu. Cuman kalau yang gue lihat ya, kan integrasi itu artinya kayak seperti penyatuan gitu. Jadi tema itu kan bertujuan untuk penyatuan bangsa Indonesia dari pemilu itu. Tapi yang kita lihat, kita realitas saja ya, kan banyak tuh dari misal dari kubu partai ini yang mendukung ini gitu, kan malah saling menjatuhkan gitu, saling menjelekkan. Jadi bentuk integrasi itu dari mana gitu? Gue mikir kan dari mana gitu. Menurut apa gimana? Kalau dari gue sih ya kan emang yang kita lihat secara real di lapangan gitu kan, kayak ada pihak A, pihak B gitu, kayak dalam kontestasi pemilu ini kayak terpecah belah gitu kan. Tapi mungkin yang dimaksud dari pemilu sebagai integrasi bangsa itu ya integrasinya itu di bagian kita ini sama-sama ingin memiliki pemimpin yang bagus gitu. Nah, di situ letak integrasinya. Jadi walaupun kayak kita berbagai, ada pihak A, pihak B, pihak C gitu kan, tapi kan kita ini masih sama-sama satu tujuan, yaitu untuk memilih pemimpin gitu kan, pemimpin yang bagus. Kalau dari Dawa sendiri udah ada belum ini? Mau pilih siapa? Kita merujuk pada capres cawapres saja deh. Udah gambaran belum mau pilih yang mana? Kalau untuk sekarang sih ya, kalau dari aku sih jujur ya, kayak belum ada yang benar-benar memantapkan aku gitu buat milih pasangan capres yang mana gitu kan. Soalnya dari aku sendiri tuh benar-benar nungguin yang namanya debat capres cawapres. Iya sih. Tunggu dari hal itu terus. Kalau misalkan udah terlaksana nih debat capres cawapres, kayak di situ ya baru aku bisa mantepin pilihanku buat milih siapa. Iya sih. Berarti nunggu ini kan bentar lagi kan? Hitungan hari nggak sih? Kan udah besok tuh udah Desember, terus udah tahun 2024. Bentar lagi berarti ya? Iya, sebentar lagi di 2024. Berarti tinggal nunggu orasi sama debatnya gitu ya? Iya. Untuk dari situ kan kita bisa nyimpulkan, oh ini visi misi yang sesuai sama diri kita itu kayak mana, yang sekiranya kita asumsikan bagus untuk memajukan negeri ini gitu ya. Iya benar. Kalau dari aku sih mikirnya gitu. Kalau dari aku sih kurang lebih sama, karena kita mau milih kan nggak berdasarkan, ya benar sih berdasarkan pribadi orang, cuma kan kita melihat visi misinya itu seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, ya begitulah. Iya. Kalau Dav sendiri nih, kalau kenalanku ya, kalau pandangan gitu, Dav itu kalau masalah hukum, masalah politik itu lancar gitu. Kalau yang gue lihat itu, kenapa nggak masuk ke misal ke jurusan ini, jurusan yang hubungannya ke ilmu politik gitulah? Kalau gue ya emang kalau dipancing untuk mengenai hal politik dan hukum, ya emang kayak kita itu tetap bisa aja gitu buat ngobrol segala macam biar nyambung aja. Cuma untuk kayak terjun langsung ke bidang politik atau hal lainnya gitu kan, kayak menurut gue tuh kayak nggak cocok gitu loh. Soalnya basic gue ini bukan di situ. Gimana sih, kayak lu kan ngerti kan, kayak gue tuh nggak paham ya intinya dari politik itu. Cuma emang kalau ditanya mengenai hal politik ngerti cuma nggak paham gitu. Iya sih. Berarti memang dari dulu ada tujuannya ke ini ya, kebumian gitu ya. Iya. Cuman kalau kecintaan terhadap kenegaraan atau ilmu politik itu masih ada gitu ya, masih mau belajar gitu. Iya. Kan kita kalau mau belajar tentang suatu hal itu istilahnya banyak menuju ke Roma gitu kan, banyak jalan. Iya, banyak salah satunya jalan. kita ya melakukan pemilu, kita belajar tentang PKN, Pancasila kan ada kan kalau di mata kuliah kita kan. Terus apa lagi ya, bingung juga nih. Kalau aku sendiri sih sama sih kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, kita ngomongin pemilu. Kenapa tuh? Aduh. Gak enak kenapa? Ya.
Kamu mau nanya ini pilihanku? Ya, boleh. Nah, kalau pilihanku sih Sepertinya udah ada nih. udah ada, cuman ya setelah mendengar pendapat Dava gitu, setelah mendengar pendapat lo, gue lebih mau selektif lagi lah gitu untuk menunggu bagaimana setiap paslon itu menyampaikan orasinya, menyampaikan argumen-argumennya nantilah. Cuman kalau melirik udah ada sih. Bagus. Emang dari Dava sendiri belum ada gitu? Masih ini sih, kayak udah ada ini, tapi kayak ada beberapa pertimbangan yang ternyata tuh kalau dari paslon ini kayak masih kurang serp gitu deh untuk aku sendiri gitu. Jadi kayak lagi memilih secara selektif. Terus aku juga mau nanya nih, kita kan bermedia sosial tuh bebas kan? Iya. Artinya kita bisa mendapat informasi dari manapun kayak gitu. Terus kalau semisal kita melihat komen-komen netizen kayak gitu yang istilahnya bukannya, sorry to say, maksudnya kayak sok bijak gitu loh. Iya. Padahal mereka itu menjatuhkan pendukung lain dengan cara yang menyebarkan berita hoax segala macam. Itu pandangan gimana melalui media sosial itu mungkin? Kalau gue sih melihat pandangan sebagai apa ya, orang awam ya, misalkan orang biasa aja gitu, untuk melihat hal-hal yang ya kita tahu, kita sama-sama tahu netizen Indonesia kayak gimana sih kayak untuk bermedia sosial. Karena itu langsung mengemukakan pendapatnya gitu dari satu sisi aja gitu, tapi nggak ngelihat dari berbagai sisi. Yang mana kayak kalau sebagai seorang netizen nih, misalkan dia udah mendukung si paslon A, tapi entah kenapa dia itu kayak si paslon B orasi ataupun memberikan ya bagaimana sih untuk menarik animo masyarakat gitu kan. Tapi si pendukung dari paslon A ini dia itu kayak nggak suka gitu dengan cara si B. Nah, yang caranya dia langsung menjatuhkan, menjelek-jelekan si paslon B itu menurutku itu caranya salah sih. Waktu walaupun dia itu nggak suka, tapi dia itu seharusnya bisa lebih bijak gitu untuk menggunakan media sosialnya untuk kepentingannya demokrasi gitu. Iya, betul. Jadi kita pun sebagai ya sama sih, kita ini istilahnya itu pengamat gitu kan, kita netizen juga, cuman kan gimana caranya supaya kita itu menggunakan tenaga informasi itu untuk menyebarkan hal benar gitu. Kita kan punya wewenang untuk menyebarkan informasi, yaitu informasinya berupa fakta yang membangun gitu kan. Tuh. Kalau mungkin terakhir ya, ada nggak pesan-pesan buat seumuran kita nih supaya nggak golput gitu untuk memilih pemilu 2024? Kalau dari gue sih kayak ada sedikit pesan gitu untuk kayak teman-teman kita ya yang seumuran gitu, untuk ya kita ini sebagai anak bangsa gitu kan, memiliki hak suara, yang mana kita tuh nggak boleh menyia-nyiakan hak suara itu untuk memilih seorang pemimpin. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak milih seorang pemimpin yang bijak, secara bijak menggunakan hak suara tuh, ataupun kayak kita golput tuh, itu sama kayak kita nggak mendukung negeri ini untuk lebih jaya, lebih sejahtera. Keren ya. Oke, mungkin itu aja ya. Kita panjang lebar tadi kita ngobrol tentang pemilu. Mungkin terima kasih untuk Dava. Panjangannya apa? Muhammad Dava Naufal. Mungkin sekali lagi terima kasih atas obrolannya, sangat inspiratif ya, bagaimana pemuda itu untuk menggunakan hak pilihnya gitu untuk menyukseskan demokrasi kita. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan kepada Dava. Mungkin kalau kita nanti ngobrol-ngobrol lagi boleh nggak, Dav? Boleh, tentu aja boleh. Thank you, Dav. See you later guys.